atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Om Swastiastu. Izin, baik, di sini saya akan membuat tugas video yang dikasih oleh Pak Oka. Sebelum itu, izinkan saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ikidut Angga Darmawutra, asal kelas 11 tua, nomor absen 10. Baik, lanjut ke materinya. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi oleh A. Rima Mustajab. Di kumparan A. Apa yang dibahas pada artikel tersebut? Artikel tersebut membahas tantangan-tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara di era digital. Beberapa poin utama yang diulas. Penyebaran ideologi alternatif di era digital. Sangat mudah mengakses berbagai ideologi seperti radikalisme, ekstremisme, liberalisme melalui konten online, video, meme, tulisan yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kumparan, polaris, dan fragmentasi sosial. Media sosial dapat memperkuat perbedaan dan narasi provokatif sehingga merusak persatuan Indonesia. Kumparan individualisme dan konsumerisme, budaya konsumatif dan individualistik di platform digital bisa mengakses nilai gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial yang ada dalam Pancasila. Kumparan berita palsu dan disinformasi, hoaks, dan konten manipulatif mudah menyebar, merusak kepercayaan publik dan nilai-nilai keadilan, kebenaran, persatuan. Kumparan, keterbatasan pengawasan dan regulasi belum cukup kuat atau cepat mengikuti perkembangan digital negatif, sulit dikendalikan. Kumparan, kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Pendidikan Pancasila kurang menarik dan relevan sehingga generasi muda tidak menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dengan baik. Kumparan artikel tersebut juga menawarkan beberapa upaya penanganan, meningkatkan literasi digital, memperkuat pendidikan Pancasila baik di sekolah maupun di platform digital, memperkuat regulasi dan pengawasan konten digital, dan kampanye nilai-nilai Pancasila melalui konten positif yang menginspirasi. Kumparan. Kesimpulannya, penulis menyatakan bahwa meskipun tentang besar dengan upaya kolektif, Pancasila tetap bisa relevan dan menjadi paduan dalam era digital. Kumparan B. Kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut? Beberapa faktor penyebab munculnya permasalahan itu antara lain kemajuan teknologi sangat cepat, perkembangan teknologi informasi, internet, media sosial jauh lebih cepat daripada pembaruan regulasi, sehingga regulasi dan mekanisme pengawasan belum cukup matang untuk menghadapi konten berbahaya atau ideologi ekstrem. Kumparan, akses informasi tanpa filter. Individu, terutama generasi muda, bisa mengakses beragam konten ideologis dari seluruh dunia dengan cepat dan mudah, sehingga lebih rentan terpapar pandangan yang mungkin kontradiktif dengan Pancasila. Kumparan, kurangnya pendidikan nilai yang relevan. Pendidikan Pancasila di sekolah mungkin masih bersifat formal dan kurang menarik, sehingga nilai-nilai Pancasila kurang hidup di mata generasi muda. Kumparan budaya digital yang mendukung konsumerisme dan individualisme. Platform digital mendorong gaya hidup konsumeristik dan budaya ini bisa menekan semangat soliditas dan kebersamaan yang menjadi bagian inti Pancasila. Kumparan, polaris melalui media sosial sebagai ruang interaksi rentan, ruang interaksi gunakan untuk menyebarkan narasi sekteran atau provokatif yang memecah belah karena sifat dan anonimitas. Kumparan, fenomena disinformasi, hoaks, dan konten manipulatif menyebar cepat dan sulit dikendalikan, terutama bila regulasi atau interaksi digital masyarakat belum kuat. Kumparan secara keseluruhan, permasalahan munculnya karena gap antara kecepatan
perubahan digital dengan kesiapan ideologi dan istilah sosial mensulit diri. C. Bagaimana solusi yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut? Sebagai generasi muda, ada banyak peran aktif yang bisa dikumpulkan untuk menghadapi tantangan ini. Berikut beberapa solusi yang bisa diusulkan. Mengingatkan literasi digital sendiri dari teman sebaya, ikut kegiatan atau komunikasi literasi digital, workshop, seminar yang mengajarkan cara menyaring informasi, mengecek fakta, dan mengidentifikasikan hoax. Membuat kampanye literasi digelar di media sosial, misalnya dengan postingan video infografik atau podcast tentang bagaimana mengenali disinformasi dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Literasi online, internalisasi nilai Pancasila lewat konten kreatif. Buat konten digital positif, video TikTok, Instagram, YouTube, meme yang membawa pesan nilai Pancasila seperti gotong royong, persatuan, keadilan sosial. Gunakan storytelling, kisahkan pengalaman nyata di mana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana di media sosial agar menginspirasi teman sebaya? Prinsip dalam komunitas digital berdasarkan nilai bergabungnya atau membentuk komunikasi online, grup forum, dan berfokus pada diskusi nilai-nilai sebagai dan Pancasila, kebangsaan dan Pancasila. Dalam komunikasi itu, adakan rutin tentang peran Pancasila di era digital, mengajak anggota komunitas untuk aktif menyebarkan nilai-nilai positif, kolaborasi dengan institusi pendidikan, ajukan ide di sekolah atau kampus untuk memperbarui materi Pancasila agar lebih relevan dengan era digital, misalnya modul Pancasila dan etika digital. Dorongnya penyelenggaraan sekolah untuk menyelenggarakan kursus atau kegiatan ekstrakurikuler yang mengaitkan media dan etika digital. Advokasi kebijakan dan regulasi generasi muda bisa menyuarakan pentingnya regulasi konten digital yang bertanggung jawab melalui partisipasi di organisasi pemuda LSM atau gerakan sosial. Berkolaborasi dengan pembuatan kebijakan misalnya melalui diskusi publik atau penjunjungan kebanggaan pemerintah agar regulasi media sosial dan pengawasan konten menjadi lebih efektif tapi menjaga kebebasan berekspresi. Menjadi agen moderasi konten ketika melihat konten negatif, hoax, kebencian. Generasi muda bisa melaporkannya ke platform media sosial, membantu menciptakan dan menyebarkan konten moderasi nilai, misalnya ikut menjadi moderator komunikasi online yang menjadi diskusi tetap konstruksi dan mendidik. B. Apa kesimpulan yang bisa Anda tarik dari permasalahan pada artikel tersebut? Kesimpulan dari analisis artikel adalah Pancasila sebagai ideologi negara menghadap tantangan serius di era digital karena kemudahan akses informasi, polaris, individualis, hoax, dan regulasi yang belum memadai. Kumaran, meski tantangannya besar, Pancasila masih hangat relevan dan bisa menjadi landasan moral serta ideologis dalam menghadapi arus digital, asalkan ada upaya bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan generasi muda. Kumaran, generasi muda memiliki peran kunci dengan meningkatkan literasi digital, membuat konten bernilai Pancasila, dan aktif dalam komunikasi digital. Mereka bisa menjadi penjaga dan penyebaran dan nilai Pancasila di dunia maya. Era digital bukan ancaman tetapi juga peluang untuk memperkuat Pancasila melalui teknologi. Nilai-nilai kebanggaan bisa disebarkan lebih sukses dan diharmonis jika dikelola dengan baik, dengan bijak. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.